He's coming soon. Shalom Alehim. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wah, Anak Nuha, kehidupan ini kita itu sangat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini adalah hari Erev Sabat, di mana hari ini agak spesial. Kenapa? Karena pas Erev Sabat hari ini kita selesai membaca kitab suci. Jadi baik dari Bereshit sampai ke Yana kita sudah selesai hari ini. Tadi di kitab Iyyub pasal 42 itu terakhir kita baca. Mulai minggu depan kita sudah berganti lagi pembacaannya, karena semua kita sudah baca. Dan saya bersyukur Kehillat Nodula Yahweh tetap rajin dan tekun membaca kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, seringkali saudara bahwa kita maunya kehendak kita yang terjadi. Maunya kehendak saya pengennya seperti ini. Tapi tidak pernah atau jarang kita maunya kehendak Elohim dalam hidup kita. Nah, hari ini kita belajar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan baca dahulu di dalam kitab Injil Matai pasal yang kelima, ayatnya 17 sampai dengan 22. Kitab Injil Matai pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai 22. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara baik yang di tempat ini maupun yang ikut live streaming bisa menyimak dengan baik. Demikian Dafar Elohim. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu yod atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan Samaim. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan Samaim. Sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk dalam kerajaan Samaim. Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan membunuh dan siapa yang membunuh dia pantas berada dalam hukuman. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya Ra'a, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata Dumu, ia pantas berada dalam neraka api atau api neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini kitab suci ajarkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu ada beberapa hal. Kenapa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Di kitab suci ini diajarkan, banyak orang bilang bahwa Torah sudah tidak berlaku, Di kitab suci dikatakan bahwa yang berkata, yang berfirman, yang berbicara itu adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Sampai Yeshua berkata bahwa jangan mengira aku datang untuk membatalkan. Sering banyak orang Torah sudah batal, sudah nggak berlaku. Dengan adanya Yeshua selesai semuanya. Tidak, saudara. Yeshua sendiri berkata, aku datang bukan untuk membatalkan, melainkan menggenapi bahwa bukti Dafar Elohim itu benar, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aku datang untuk tidak membatalkan, melainkan menggenapinya. Sesungguhnya sampai langit dan bumi runtuh, sampai segala sesuatu.
saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, langit dan bumi runtuh atau berlalu, satu iot dari ketetapan Torah nggak mungkin hilang. Artinya tetap terjaga dan terpelihara. Tetapi semuanya disempurnakan oleh Yeshua Hamasiah. Oleh sebab itu kitab suci ajarkan apa? Jikalau, perhatikan ya saudara, dikatakan jikalau kebenaranmu tidak melebihi, ya saudara, dikatakan sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu, ya dikatakan tidak melimpah lebih banyak, tidak melimpah lebih banyak daripada ahli kitab, para ahli kitab dan orang-orang Perusim atau Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk dalam kerajaan Samayim. Supaya kan mau masuk Samayim aja diajar oleh Yesus harus melimpah melebihi ahli kitab. Mampu nggak kita melebihi ahli kitab, saudara? Mereka baca Torahnya, baca kitabnya rajin, ibadahnya taatnya luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Begitu tekun, perpuluhannya rajin, nggak pernah dia sampai lowong, saudara. Artinya benar-benar kitab suci diajar. Kita kadang satu pun, kadang hari ini perpuluhan, besok enggak. Kalau besoknya lupa, kadang juga mau doa aja malu, saudara. Katakan kitab suci, mereka mau di pasar kayak, mau di perapatan kayak, di jalan waktunya dia doa ya doa. Kadang kita mau ibadah saja dulu sebelum ada HP, saudara, mau data kitab suci dibungkus dulu supaya nggak kelihatan. Karena malu. Sekarang memang banyak yang nggak bawa kitab suci, tinggal bawa HP, selesai, saudara. Tetapi saudara dikasih, bayangkan bisa nggak melebihi? Jikalau, perhatikan ya, jikalau kebenaranmu tidak melimpah lebih besar, saudara, sama saja tidak, tapi lebih besar daripada ahli kitab dan orang Perusim atau Farisi, kamu sekali-kali tidak masuk dalam kerajaan surga atau Samayim, saudara. Kenapa kita dituntut melebihi mereka? Nah inilah yang disempurnakan, karena pasti kita nggak mungkin bisa mampu seperti itu. Oleh sebab itu adanya Yeshua, kita dimampukan, dapat anugerah, dapat kasih karunia. Karena pasti kita nggak mampu, saudara. Ayo, bisa nggak kita beribadah rutin, rajin, baca kitab terus? Saya yakin yang setiap hari baca kitab, coba siapa saja di sini yang setiap hari? Nah, saudara, pasti ada dari antara sekian banyak, kadang lupa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baca kitab suci ya. Nah kita bersyukur, saya GPF Wadula Yahweh, Kehilat Wadula Yahweh belajar paling tidak setiap Sabat kita membaca kitab suci. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kata di kitab suci, di dalam kitab Yeshua tidak dikatakan ya saudara, yang tidak boleh dilakukan oleh talmidnya Yeshua itu apa sih? Kenapa kok kita harus dikatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Nah yang tidak boleh dilakukan oleh muridnya Yeshua, talmidnya Yeshua, anak-anak atau umatnya Yeshua itu apa sih sebenarnya nggak boleh? Yang kita harus kerjakan, tidak melanggar Torah, tetapi juga kita taat sama Yeshua. Apa yang diajar? Perhatikan, Yeshua sangat, kalau membunuh jelas kelihatan itu membunuh, orangnya mati. Tapi apa yang disempurnakan oleh Yeshua, menggenapi yang Yeshua genapi apa? Perhatikan di pasal yang kelima ayat 22. Perhatikan baik-baik, saya bacakan buat saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi begini. Wa ani omer lachem kol hakoes al akib yekuyab ledib ha omer le akib reih yekuyab le miswat ha sanhedrin wa ha omer ewil yekuyab le esgehinom. Perhatikan baik-baik terjemahnya. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang, berarti semua saja saudara ya, yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada di dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya ra'a, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada dalam Gehinom atau api neraka. Nah saudara yang dikasih, ini Yeshua salah satu yang sempurnakan. Kalau kita membunuh kelihatan orang yang dibunuh, tetapi Yeshua menyempurnakan, mengajar. Ternyata dosa itu tidak harus yang kelihatan. Perhatikan, yang pertama, marah tanpa sebab. Ada nggak yang marah tanpa sebab? Contohnya, tahu contohnya? Saudara,
Di rumah lagi berantem nih sama istrinya, kesel sama istrinya. Bangun pagi mau pergi ke kantor, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sarapannya belum siap, sudah terlambat. Pergilah dia. Sampai di kantor ketemu sama anak buahnya, marah dia. Yang salah siapa ya, dimarahin siapa. Ini marah tanpa sebab, saudara. Paham, saudara? Ada yang marah seperti itu. Jadi akhirnya ketemu parkir sedikit, mungkin sama tukang parkir. Begitu parkir mobil nggak pas, yang dimarahin tukang parkirnya. Ini marah tanpa sebab, saudara. Ada sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu juga sebaliknya, di kantor mungkin pekerjaannya banyak. Begitu ribetnya luar biasa, sampai capek. Pulang, istrinya nggak tahu apa-apa, saudara. Istrinya yang dimarah-marah, atau anaknya yang jajan. Ini marah tanpa sebab, kecuali memang anaknya salah, saudara. Atau yang lain, ini kan salah yang dibawa. Repot lagi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, para pengkhotbah. Marahnya sama siapa? Pelampiasannya ke kehilatnya. Jemaatnya yang dimarah-marahin. Lah ini kan kebalik, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya dampaknya luar biasa. Ini yang pertama, ternyata hanya marah tanpa sebab saja. Yesua nggak berkenan, saudara. Makanya inilah yang dikatakan kita harus melimpah. Tidak perlu sampai dilihat, oh kalau kayak seperti orang ahli kitab, orang Farisi selalu nyari kesalahan Yesua, ketahuan, saudara. Tapi kita diajar ngomong saja nggak boleh, tanpa sebab saja nggak boleh. Paham, saudara? Yang pertama. Yang kedua, berkata ra'a atau raka, saudara, artinya menuduh orang lain jahat. Ini gak gampang sekali orang, oh kamu jahat, segala macam, wah banyak. Orang lain kesalahannya itu dilemparkan ke orang lain, tapi tidak pernah melihat dirinya sendiri. Paham, saudara? Jadi yang dilihat kesalahannya orang. Ada yang punya pendapat bahwa kalau bos selalu benar, ya nggak, saudara? Makanya saya sering baca itu, ada tulisan-tulisan yang bagus itu begini, bagus menurut dianya sendiri, saudara. Muda, kaya raya, hidup sehat, tua, kaya raya, matinya masuk surga. Ya tergantung dulu, saudara, apa yang dilakukan. Kalau muda, kaya raya, tapi berdosa, ya nggak mungkin. Karena apa? Karena urusan sama, ya urusan surga nggak bisa suap menyuap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya kita diajar untuk benar-benar. Kita nggak bisa, waduh, saya kenalan, saya punya pendeta besar atau nabi yang saya kenal baik. Memang bisa nggak membawa saya? Kan dia sudah di dalam. Saya kenal kok Daud. Saya pernah dapat penglihatan berjumpa. Saya pernah berjumpa dengan Elia, ketemu, saudara, dalam penglihatan, dalam mimpi. Berarti Elia orang dalam. Bisa nggak bawa kita masuk ke Samayu? Hah? Artinya kita sendiri yang harusnya benar-benar percaya Yesua. Yang bisa hanya Yesua. Tapi kalau kita melanggar aturannya Yesua, gimana mungkin kita bisa masuk Samayu? Oleh sebab itu, berkata atau menuduh orang lain jahat, artinya itu menuduh orang lain jahat. Kalau kita berkata, oh, jahat kamu, nah berarti kan menuduh orang lain jahat. Buang rasa jauh, seperti itu perasaan itu. Yang ketiga, berkata jelek terhadap saudaranya. Lu perhatikan, kitab suci ajarkannya luar biasa loh. Dan siapa yang berkata dungu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia pantas berada dalam Gehinom. Nah, berkata dungu itu sangat hal negatif. Oleh sebab itu berkata jelek, artinya saya selalu ngajar, siapapun kita, mau saudara gembala, pendeta, jangan pernah keluar kata-kata yang jelek, entah di mimbar atau dalam percakapan. Saya benar-benar berhati-hati, saudara. Yang repot itu gampang dipancing. Saudara perhatikan, kalau nggak percaya, banyak saudara para pengkhotbah, orang-orang besar, orang-orang hebat, begitu sudah diskusi kepancing emosinya, bahasanya keluar jelek semua. Betul nggak? Ayo, begitu menyampaikan, sudah tahu yang disampaikan itu daftar Elohim. Nah, begitu nggak sepaham, marah. Nah, nanti tulisannya jelek semua, saudara. Nah, saya nggak mau. Makanya paling saya hindari. Saya hindari yang namanya orang perdebatan. Saya pernah ditarik untuk masuk dalam sebuah grup. Ayo Pak, masuk sini bantuin kami. Nggak mau saya. Ngapain? Buang-buang waktu saya. Energi saya ditarik. Kitab suci ajarkan berkata jelek terhadap saudaranya. Salah satu berkata jelek jahil. Wah, ini hal yang berkata jelek. Jahat seperti tadi lah. Bodoh. Nah, ini kata-kata yang negatif.
Apalagi kalau kita ngomongnya sudah bahasanya kasar, jelek, keluar semua. Kitab suci tidak ajar, Yesua tidak ajarkan seperti itu. Amin. Kita diajar hal yang baik. Dan saya yakin, Pak Yesua kan pernah ngomong, Nabi pernah ngomong ada ular beludak dan sebagainya. Apakah semua? Ya kalau Yesua itu kan saudara, apa yang diajarkan. Dia ngomong seperti itu karena saking kebangetan dan sudah diajari dia. Lah kita ini siapa? Kita ini masih berdosa. Betul nggak? Nggak punya hak untuk mencela orang lain, saudara. Artinya kita belajar. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hilangkan itulah ajaran yang disempurnakan Yesua. Justru waktu seperti ini harus lebih taat, dekat, dan setia kepada Elohim. Amin. Kalau saudara menginjil, sampaikan. Saya sudah ajarkan ke Kehilat Tujulah Yahweh. Yang kita sampaikan itu namanya besorah. Besorah itu artinya Injil. Injil itu artinya kabar baik. Kalau kabar baik, beritakan yang baik. Kalau kita sudah memberitakan, orangnya nggak terima, ya biarkan. Kita nggak perlu maksa, saudara. Saudara, kalau kita dipancing, ditarik, jangan mau. Paham, saudara? Tugas saya hanya memberitakan. Karena kalau ada orang bertobat, percaya, saudara, itu bukan karena kita hebat. Bukan. Tapi karena Ruah Kudus bekerja. Amin. Jadi bukan karena kita, wah saya nginjilin orang-orang ini bertobat karena kita hebat, tidak. Tapi memang kita harus melakukan sesuatu. Tugas kita hanya memberitakan. Dan jika ada orang bertobat, itu karena Ruah Kudus bekerja. Karena tidak seorang pun ditarik kalau tidak Ruah Kudus bekerja. Oleh sebab itu tugas kita hanya memberitakan dengan cara yang baik. Nah, ditarik hal-hal yang urusannya sampai negatif, jangan pernah mau. Kita belajar untuk ngikutin apa yang Yesua perintahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, seringkali orang kalau saya lihat sudah berdiskusi, berdebat, terus dia bilang, yang ngomong bukan saya kok, tapi yang ngomong firman Tuhan. Memang betul, saudara. Yang ngomong memang firman Tuhan, tapi kita pun nggak punya hak untuk kita mencela orang lain. Oleh sebab itu Yesua katakan apa tadi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, yang dikasih oleh Bapaknya apa? Jikalau kebenaranmu tidak melimpah melebihi ahli kitab dan orang Farisi, kamu tidak layak. Tapi kenapa Yesua pernah berbalik berkata, jangan kena raginya oleh ahli kitab atau orang Farisi, yaitu ragi kemunafikan. Taatnya dapat, setianya boleh, semuanya dapat, tapi suka mencari kesalahannya orang lain. Yesua kemanapun pergi selalu diikutin, tapi bukan pengen rindu cari kebenaran, tapi selalu mencari kesalahannya Yesua. Nah, inilah yang gak berkenan, kita bukan hakimnya. Tugas kita hanya memberitakan. Amin. Inilah yang kehendak yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau supaya kita tidak melakukan hal yang berdosa. Nah, yang dikehendaki Yesua dalam hidup kita itu apa, saudara? Yang pertama, kita harus berdamai dengan saudara kita. Makanya di antara kita, kalau masih ada rasa ganjel, kepahitan, atau apapun, buang jauh-jauh. Kenapa, saudara? Kitab suci dalam Injil Matius pasal 5 ayat 24. Saudara perhatikan, saya bacakan. Ini terus masih dibahas kitab Matius. Davar Elohim berkata demikian. Asok et karban kasamlifne hamisbeha welek tahila le hitrasut le ahika wa akar khakbo wa hakreb et karbanha. Yang artinya, saudara, tinggalkanlah persembahanmu di sana, di depan mezbah itu, dan pergilah. Biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu, dan kemudian datanglah kembali, persembahkanlah persembahanmu itu. Jadi ternyata mau ngadap Tuhan dulu. Kalau kita mau ngadap Elohim, berdamai dulu sama saudaramu. Ini saya lihat banyak orang nulis apa dicela, orang nulis apa mencela, saudara. Selalu mencari orang lain itu jelek, dan saya yang paling benar. Tuhan ajarkan kalau kita mau datang kepada Elohim, dikatakan apa, saudara, sekali lagi ya, tinggalkanlah persembahanmu. Mau menyembah Tuhan baik kan? Baik. Sangat baik, saudara. Kalau kita mau datang kepada Elohim, sangat baik. Tinggalkanlah persembahanmu di sana, di depan mezbahmu, di depan mezbah kita, saudara. Dan pergilah, biarlah engkau didamaikan dahulu dengan saudaramu.
datang sih, aku maaf yo, aku tadi marah-marah. Nah saudara, kalau kita di dunia maya, di WA, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, terus nulisnya sudah berantem sama orang, gimana? Bisa nggak kita datengin orang itu untuk minta maaf? Nah saudara, buang. Kan lebih baik memberkati terus yang keluar hal yang baik. Amin saudara, bukan hal yang negatif. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, yang dikehendaki Tuhan adalah yang pertama, berdamai. Artinya kalau berdamai, kata damai dalam bahasa Ibrani shalom. Berikan shalom, berikan damai kepada siapapun. Amin. Amin. Jadi saudara berikan damai itu kepada yang lain. Yang kedua, mengendalikan nafsu duniawi kita. Inilah kehendak Elohim. Selain berdamai, mengendalikan nafsu dunia kita dan duniawi kita. Dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan wa ani omer lahem sekal hamabit wa isamitok ta'awah eleha kefarna afota belibu, yang artinya namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, dia menzinainya dalam hatinya. Ini saudara, ini daftar Elohim ayat sinergi. Sekalipun ditulis perempuan, wanita, jikalau orang memandangi wanita, dia sudah menzinai, bukan berarti itu laki-laki yang salah, perempuannya tidak sebaliknya, karena ini pasti ada laki-laki dan perempuan sebaliknya juga sama. Jikalau ada perempuan melihat laki-laki, wah gantengnya pol, pengennya pol, ya sama saja saudara. Artinya sama saja, artinya laki-laki dan perempuan, ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Amin. Terus boleh nggak Pak melihat? Yo lihat aja nggak apa-apa. Tapi yang tidak diizinkan adalah dikatakan apa? Namun setiap orang memandang seorang dengan nafsu. Saudara, dan nak delok tok orang nafsu ya ora apa-apa, tapi kalau nak nafsunya besar, pengen segala macam, inilah yang nggak mau. Nah, nafsu ini bukan hanya ke laki-laki perempuan, nafsu seksual atau nafsu duniawi, tapi keinginan daging. Paham saudara? Keinginan daging itu ya pokoknya pengen apa-apa ya segala macam Pak. Jadi nafsunya, makanya kita harus jaga, kendalikan diri kita. Kitab suci ajarkan jikalau matamu, nanti kalau kita baca ayatnya terus matamu berdosa, apain? Dukilah saudara, lebih baik. Artinya padahal yang paling gampang itu motoy. Betul saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang paling gampang tergoda, buktinya apa? Hawa yang pertama kali melihat bahwa ternyata buah itu menarik di pandangan matanya. Ternyata mata sih melihat. Makanya kalau mau pergi kemana-mana, nggak kacamata ireng. Saudara yang dikasih oleh Bapak, ke mall, kacamatanya hitam dan gelap banget. Saudara, jadi lihat baju warnanya hitam semua. Yang bahaya kalau warnanya hijau. Jadi lihat apa-apa, makanya kalau orang bilang, wah kalau warna apa kok matanya hijau. Ya itu tandanya pengen saudara. Jadi lihat apa saja seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi buang rasa jauh itu, kendalikan diri kita apapun. Saudara yang dikasih, lupa apakah saya punya keinginan? Enggak boleh, ya sangat boleh siapapun. Apalagi kalau punya uang, kalau beli jauh lebih bagus dong punya. Saya aja pengen punya, wah kalau perlu saya pengen lagi punya, nanti banyak kameranya bagus, kalau buat merekam jauh lebih bagus, pengen lagi. Tapi harus lihat bukan nafsu kita yang pengen. Kita juga harus lihat realistis apa yang kita miliki, kemampuan kita juga saudara. Ngimani boleh. Yang ketiga saudara, perkataannya harus konsisten. Ini yang kehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ngomongnya harus konsisten, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan ngomongnya esok dele sore beng-beng. Jadi ngomong sekarang apa, besoknya berubah lagi, besoknya berubah lagi saudara. Nah ngomongnya harus konsisten saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah di dalam kitab Matius 5 ayat 37 dikatakan demikian. Aktehe milatem ken lo yotar mice min haraku. Perhatikan kata ken ya lo tidak ya tidak. Dikatakan sudah akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika iya, tidak jika tidak, dan selebihnya itu hal itu berasal dari si jahat. Artinya ngomong kita konsisten. Lebih baik kalau kita belum tahu diam, atau maaf saya belum. Kalau ditanya orang, Pak saya mau nanya ini, wah supaya kelihatan pinter ngomongnya, oh itu begini, padahal belum tahu saudara. Saya kalau ditanya orang yang nggak tahu, saya belum pelajari yuk, saya belum tahu saudara. Artinya ngomongnya lebih baik jujur apa adanya. Saya belum siap atau belum tahu saudara.
Jangan memaksakan tetapi salah dalam jawabannya. Makanya kita harus konsisten dalam perkataannya. Dan orang yang hebat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang kalau salah berani mengakui kesalahannya. Ini berjiwa besar. Saya udah ngomong, ya betul Pak, gini, ternyata salah. Ya kita harus koreksi, saudara, betul nggak? Jadi saya minta maaf tadi saya salah ya. Amin. Itu namanya orang yang berjiwa besar. Saya selalu apresiasi. Saudara boleh ingat, khususnya pelayan Kailat Bajulaya. Begitu selesai pelayanan, apa yang saya lakukan, saudara? Ya, para pelayan biasanya ngapain saya? Saya salamin mereka. Saya bilang apa Pak di para pelayan? Terima kasih pelayanannya. Saya berusaha untuk apapun pelayanannya, siapapun. Ingat gak? Saya selalu bilang begitu sudah selesai, mau tambulin kek, mau siapa, saya bilang terima kasih pelayanannya. Saya apresiasi mereka sudah melayani Tuhan. Saya berusaha untuk menghargai apapun yang mereka lakukan, dimanapun. Termasuk kalau saya pelayanan keluar pun, kalau sudah selesai, saya salamin mereka yang melayani, yang membantu pelayanan saya. Saya bilang makasih pelayanannya, Bapak yang berkati terus. Berusaha untuk selalu kita tidak membuka celah setan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan tidak perlu gengsi, wah masuk gembala ini sih nyamperin. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Mau gembala ya pelayan kok. Amin. Jadi kita nggak perlu sampai merasa gembala harus seperti ini, tidak. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Yang keempat, memberi lebih kepada saudaranya. Jadi kita benar-benar memberi lebih. Artinya menghargai segala sesuatu dan itu memberi lebih. Di dalam kitab suci Injil Matius 5 ayat 41 dikatakan, Umi sema alets ot kalalehet itu merakak selmil ekat lek itu snayim. Yang artinya, saudara, dan siapa yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Amin. Jadi nak kita diajak hal yang baik, kita kasihnya lebih. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan. Makanya contoh itu gini, sebelum orang nyalamin saya yang nyalamin. Sebelum orang minta maaf sama saya yang minta maaf. Ini namanya memberi lebih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajar. Makanya saya selalu selesai pelayanan, kalau sudah salaman sama Kailat atau jemaat sudah, saya datengin para pelayan. Saya bilang makasih pelayanannya, makasih pelayanannya, makasih Bapak yang berkati, makasih pelayanannya. Saya ucapkan terima kasih, memberi lebih. Orang lain nggak lakukan nggak apa-apa, tapi kita berusaha untuk melakukannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh, inilah kehendak Elohim, kehendak Tuhan. Ya, Yeshua menghendaki kita melakukan mencontoh Yeshua. Terus ngikutin apa yang maunya polanya Yeshua. Sekali lagi, yang pertama berdamai. Jangan gampang marah. Makanya ayat yang pertama, marah tanpa sebab. Sing gampang marah, mulai emosional, buang. Mulai berdamai. Saudara, kata-katanya mulai kata-kata yang baik dan positif. Pikirannya mulai pikiran yang bersih, pikirannya yang benar-benar. Supaya apa? Benar-benar, saudara, paling tidak anugerah yang sudah diberikan Yeshua bagi kita benar-benar kita lakukan. Ini zaman yang luar biasa, saudara. Ada orang yang memang tak lihat wah bagus luar biasa, tetapi kalau sudah disinggung marahnya luar biasa, saudara. Berusahalah untuk kita mengendalikan diri kita dengan baik. Yang ketiga, mulai perkataan kita ini konsisten. Ya, mulai perkataan kita ya. Kalau memang berjiwa besar, kalau salah ya saya minta maaf karena saya salah. Jangan perlu malu, kita nggak perlu malu untuk kita salah. Berjiwa besar dan saya mau belajar. Kalau memang saya belum tahu ya saya tak belajar supaya nanti saya bisa mengerti dan saya menjadi tahu, saudara. Yang keempat, memberi lebih. Ya, sekali lagi, memberi lebih kepada saudara kita. Nah, memberi lebih kalau kita bisa kepada saudara kita, beri lebih kepada Elohim. Amin. Waktu yang Tuhan berikan, kalau hari ini saya baca ayat cuma 1 ayat, saya akan lebih lagi menggali dalam ini. Kalau saya doa cuma sebentar, saya mulai banyak doa dan mendoakan banyak orang. Amin. Ini memberi, dikatakan saudara, jikalau orang memaksamu, dikatakan ya, orang memaksa engkau berjalan 1 mil, dikatakan mil eka, lah itu snayim. Kata snayim itu 2. Epes 0, 1 eka, 2 snaim atau snaim, 3 salos, 4 arbal, 5 kames, 6 ses, 7 sefa, 8 semone, 8 9 tesa, 10 eser. Nah kalau bisa malah lebih. Hari ini saya berdoa
Buat teman-teman saya cuma berdoa buat satu orang, saya besok berdoa buat 2 orang. Amin. Saudara, waktu saya doa pagi sama keluarga, setiap doa pagi, saya tuh doa saya urut. Saya udah membiasakan diri tak doakan urut, tapi tetap aja dia yang lewat, saudara. Wis tak urutkin, saudara. Mulai dari Jogja. Saya kalau berdoa urut dari jemaat yang ada di Jogja, nanti turun ke Magelang, Magelang turun langsung ke Kopeng, sudah ke Kopeng Kasiran ke Kopeng nanti ke Mlelo, dari Gedong ke Mlelo Kali Tengah ke Puyang ke Getasan ke Piji. Wes tak urut, makanya hafal saya. Nanti kalau sudah sampai Piji Salatiga udah sekitarnya sampai ke Ambarawa Ungaran ke Semarang ke Purwodadi nanti ke Solo ke Klaten ke Nganjuk Surabaya ke Malang nanti Jakarta. Saudara, ke Jakarta Cirebon. Kemarin diingat, opa belum didoakan. Oh iya opa, saya masih diingat ya. Tapi sekarang sudah begitu diingatnya sekali. Oh iya. Nah untung Bu Gembala yang backup. Begitu ada yang kelewat tak doakan, dia yang doain. Tapi selesai doa saya diingatnya, tadi kelewat nih. Oh iya ini belum. Saudara, saya nggak hafal, saya doakan satu persatu. Bahkan nanti sampai yang luar pulau, saya berdoa, saudara. Mereka satu persatu, supaya apa? Nggak kelewat. Kalau satu persatu saya kadang kelewat, saudara. Oh ternyata tidak. Makanya saudara, kita belajar doa itu. Lama nggak apa-apa, tapi kan kita mendoakan satu persatu kehidupan yang kita layani. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ya, kalau itu kita lakukan, saudara, kita memberi lebih kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih, saya sudah komitmen, saya sudah bilang sama anak-anak, pokoknya bangun pagi siapin. Kalau dulu doanya sendiri-sendiri, sekarang tidak, bareng-bareng. Waktunya sudah semakin singkat dan kita harus banyak berdoa. Amin. Dan semakin kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka semakin terobosannya akan semakin dahsyat. Amin. Semakin kuat, saudara. Kita doakan siapapun, bahkan orang yang baru saya ketemui, saya doain. Yang baru saya ketemu, saya doakan. Sampai yang di luar negeri pun yang saya kenal, saya doakan, saudara. Makanya hafal sih, memori ini hafal. Orang mungkin kalau doa sama saya nungguin, ini doanya lama banget kan, nyebutin satu persatu ini nggak gampang, saudara. Tapi berusaha dan belajar, saudara. Amin. Oleh sebab itu mari kita belajar memberi lebih kepada Elohim. Dan oleh sebab itu lakukan apapun yang terjadi bukan kehendaknya kita, tetapi kehendaknya Tuhan. Amin. YAC Rezo Neka, terjadilah kehendak, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Makanya maunya Tuhan dalam hidup kita apa, itu yang kita kerjakan. Jangan maunya kita, Tuhan saya maunya ini loh Tuhan, tapi maunya Tuhan dalam hidup kita. Sukses besar buat kita. Bapak Yahweh Pesem Yeshua Masya memberkati.